Selamat datang ke channel kami. Kali ini kami akan membahas Pantai Indah Kapuk 2. Ada apa sebenarnya dengan proyek besar ini? Jangan lupa like, share, subscribe. Dan berikan komentarmu di kolom komentar sebanyak-banyaknya, karena berkomentar bebas dan gratis. Selamat menonton. Presiden Prabowo kaji ulang PSN PIK 2 Tangerang. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji ulang pengembangan proyek strategis nasional, PSN, PIK 2 di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri ATR, BPN Nusron Wahid. Menurut Nusron, Presiden Prabowo mempunyai 4 kategori PSN. Karena itu, pemerintah akan mengkaji apakah pengembangan PSN PIK 2 masuk ke pengelompokan tersebut. Kami akan mengkaji status PSN PIK 2. Kajian kami tentunya mengacu pada PSN yang menjadi betul-betul fokus concern-nya Bapak Presiden, Prabowo Subianto, ujar Nusron. Kategori PSN pertama di era Prabowo adalah yang mendukung target swasembada pangan. Kedua, yang mendukung swasembada energi dan nomor 3 adalah penopang hilirisasi. Keempat, prioritas Presiden Prabowo adalah proyek Giant Seawall untuk mengamankan Jakarta dan Pulau Jawa. Nah, apakah ini, proyek PIK 2, bisa dimasukkan ke 4 kategori itu atau tidak? Kami sedang mengkaji, ucapnya. Akan tetapi, Nusron menegaskan belum bersikap apakah dirinya bakal memuluskan proyek itu atau tidak. Ia hanya menekankan Kementerian ATR BPN masih mengkaji permasalahan lahan proyek itu. Apakah saya akan memberikan rekomendasi KKPR apa tidak? Boleh gak sesuai RT/RW, sepanjang Menteri ATR BPN memberikan rekomendasi KKPR. Kami sedang mengkaji, ya kan, apakah kami akan ngasih atau tidak, kata Nusron. Diketahui, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek PIK 2 di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Mulai tidak menaati rencana tata ruang wilayah, RT/RW, dan menabrak konservasi hutan lindung. Tapi ingat ya, yang menjadi PSN itu bukan semua PIK 2, tapi hanya 1.755 hektar, red. Bukan kawasan perumahannya, tapi yang khusus untuk pariwisata, Coastland. Jadi kayak wisata pantai itu, Tropical Coastland, ujar Nusron, Sabtu, 30 November 2024. Nusron menekankan tugas Kementerian ATR BPN adalah memastikan apakah proyek tersebut sudah sesuai dengan RT/RW atau belum. Jika sejalan, pihaknya bakal mengeluarkan surat rekomendasi. Ternyata, Nusron mengaku menemukan sejumlah pelanggaran dalam proyek tersebut. Pertama, Tropical Coastland tidak menaati RT/RW Provinsi dan RT/RW Kabupaten Kota. Kemudian, pelanggaran, red, yang kedua, dari 1.755 hektar, kan kawasannya itu lokasinya. 1.500 hektarnya adalah kawasan hutan lindung, ucap Nusron. Buntut PSN di PIK 2, Jokowi, Aguan dan Antoni Salim digugat tim anti-oligarki rakus. Minta bayar ganti rugi 616 triliun rupiah. Gara-gara menerbitkan proyek strategis nasional, PSN, di Pantai Indah Kapuk, PIK 2, mantan Presiden Jokowi dan 2 taipan yakni Sugianto Kusuma alias Aguan, Agung Sedayu Group, dan Antoni Salim, Salim Group, berbuntut gugatan perdata dari 20 orang dari berbagai profesi. Latar belakang ke-20 penggugat beragam, mulai dari aktivis, pegiat medsos, pengamat hingga purnawirawan TNI melebur, membentuk tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di PIK 2, TA Morpter PIK 2. Mereka adalah, Brigjen TNI, Purnawirawan, Erkun Priambodo, Kolonel TNI, Purnawirawan, Sugeng Waras, Kolonel TNI, Purnawirawan, Muhnur Saman, Kolonel TNI, Purnawirawan, Didi Rohendi, Kolonel TNI, Purnawirawan, Ahmad Romzan, Kolonel TNI, Purnawirawan, Rochmat Suhaji, Kolonel TNI, Purnawirawan, DRG Derajat Mulia HF, Kolonel TNI, Purnawirawan, Iwan Barli Setiawan. Kemudian, Kolonel TNI, Purnawirawan, Alan Sahari Harahap, Menuk Wulandari, Edi Mulyadi, dan Rizal Fadilah, Ida Nurhaida Kusdianti, Hilda Melvinawati, R. Rachmadi, Harlita Juliastutika, Sandrawati, Suyanti, Ida Saidah dan Tuti Surtiati. Koordinator Kuasa Hukum TA, Morter, PIK 2, Ahmad Hozinuddin mengatakan, gugatan terhadap Jokowi, Aguan dan Antoni Salim telah didaftarkan pada Jumat, 29 November 2024, ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat.
dengan nomor registrasi 754 PDT G 2024 PN. Kita menggugat secara perdata proyek itu dengan tujuan agar proyek itu dibatalkan, kata Hosinuddin. Gugatan didaftarkan pada Jumat, 29 November 2024, ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat, dan diregistrasi sebagai perkara nomor 754 PDT G 2024 PN. Dengan tuduhan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Menariknya, gugatan perdata ini menuntut adanya ganti rugi sebesar Rp616,2 triliun. Setara dengan proyeksi defisit dalam APBN 2025. Selain 3 orang itu, TA, Morter, PIK2 juga menggugat PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, pengembang PIK2, PT Kukuh Mandiri Lestari, perusahaan pembebas lahan di PIK2, Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian era Jokowi, Surta Wijaya selaku Ketum DPP Abdesi, Maskota selaku Ketua Abdesi Kabupaten Tangerang dan Kementerian Keuangan, Kemenkeu. Hosinuddin menjelaskan, pihaknya tidak menggugat status PSN di PIK2, karena sudah ada pihak lain yang akan menggugat hal itu ke PT UN. Dan tidak memperkarakan dugaan tindak pidana terkait penyerobotan lahan, penipuan dan lain-lain. Lalu kenapa Kemenkeu ikut digugat? Dijelaskan, Kemenkeu digugat bukan untuk membayarkan uang ganti rugi material dan material yang dituntut, yang besarnya Rp616,2 triliun. Jika gugatan dikabulkan, uang ganti rugi itu bisa langsung dibayarkan ke Kemenkeu. Sehingga nilai defisit bisa tertutupi dan pemerintah tak perlu lagi mencari dengan menaikkan pajak seperti PPN 12% dan lainnya, jelas Hosinuddin. Dalam gugatan ini, ada 6 poin penting yang menjadi landasan hukumnya. Pertama, dugaan penyelundupan hukum kawasan PIK2 yang hanya seluas 1.705 hektar di Kosambi. Namun faktanya proyek PSN PIK2 diterapkan di semua wilayah pembebasan lahan yang tidak masuk PSN. Ada sekitar 10 kecamatan, di mana 9 kecamatan di antaranya berada di Kabupaten Tangerang, dan 1 kecamatan di Serang. Ke-9 kecamatan di Kabupaten Tangerang dimaksud adalah Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mau, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, dan Mekar Baru. Sedang kecamatan di Serang yang lahannya ikut dibebaskan meski tidak termasuk PSN PIK2 adalah Kecamatan Tanara. Kedua, kegiatan pengantaran tanah timbun untuk pengurugan PIK2 menggunakan sejumlah truk, menimbulkan polusi, kerusakan jalan, kemacetan, dan kecelakaan dengan korban jiwa. Terakhir, seorang remaja 13 tahun meninggal dunia akibat terlindas truk yang membawa material tanah timbun untuk pengurugan PIK2. Ketiga, pengantaran tanah timbun untuk pengurugan lokasi PIK2 dengan truk dilakukan 1x24 jam. Melanggar Pasal 3 Peraturan Bupati Tangerang Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang pembatasan waktu operasi mobil barang pada ruas jalan di Kabupaten Tangerang yang mengatur jadwal operasional truk pukul 22 WIB hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Keempat, kegiatan pemagaran kawasan PIK2 telah memutus akses warga ke sejumlah wilayah lain yang sebelumnya terhubung secara alami. Sehingga, kawasan PIK2 menjadi eksklusif yang membuat desa terisolasi. Kelima, pembangunan area PIK2 telah menutup sejumlah akses publik, misalnya akses nelayan untuk melaut. Keenam, pembangunan PIK2 telah merampas hak tanah rakyat karena terpaksa menjual tanah dengan harga murah dan kehilangan sumber penghasilan. Harga tanah rakyat dihargai murah, yakni Rp 30.000 Rp 50.000 meter persegi, tidak cukup untuk membeli tanah pengganti sebagai pengganti aset, atau sumber mata pencaharian. Ketujuh, pembebasan lahan di Kecamatan Teluk Naga, Paku Haji, Sepatan, Mau, Kronjo, Kresek, Gunung Keler, Kemiri, dan Mekar Baru di Kabupaten Tangerang, serta Kecamatan Tanara, Serang, menimbulkan sejumlah masalah sosial. Kedelapan, terjadi pembiaran atas penyelundupan hukum dan pelanggaran Surat Kemenko Perekonomian No. 6 Tahun 2024, tertanggal 15 Mei 2024 dan Surat Komite Percepatan Penyedia Infrastruktur, KAPIP, No. PK, KAPIP 55D, 4M, Ekon KAPIP 06, 2024 tertanggal 4 Juni 2024 perihal, Surat Keterangan PT Mutiara Intan Permai sebagai Badan Usaha Pengelola dan Pengembang PSN PIK2 Tropical Coastland. Proyek Pantai Indah Kapuk, PIK2 di Kabupaten Tangerang, Banten, memiliki beberapa permasalahan, di antaranya,
permasalahan lingkungan hidup dan perkotaan, pengembangan PIK 2 berdampak pada lingkungan hidup dan perkotaan. Pelanggaran HAM, pembangunan PIK 2 diklaim melanggar HAM, seperti perampasan ruang hidup warga. Konflik sosial, pembangunan PIK 2 menimbulkan konflik sosial. Kasus hukum, Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, dilaporkan oleh Kepala Abdesi Kabupaten Tangerang atas tuduhan menyebarkan berita hoaks terkait PIK 2. Permasalahan kesehatan, ekonomi, dan sosial, pembangunan PIK 2 diklaim menimbulkan dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pembebasan lahan untuk PIK 2 belum tuntas sehingga masih ada jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan dua sisi PIK 2. Permasalahan nelayan, beberapa warga nelayan di Kampung Muara direlokasi karena pengembangan PIK 2. Warga negara asing, WNA, di PIK 2 marak langgar aturan keimigrasian. Warga negara asing, WNA, yang berdomisili di PIK 2 kerap marak yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Bahkan, saat hendak diamankan diantaranya berupaya menghindari petugas dengan bersembunyi di balkon apartemen. Kadif Keimigrasian Kemenkumham Provinsi Banten, Dadan Gunawan mengatakan, salah satu WNA yang bersembunyi saat hendak diamankan. Yakni, WNA asal Nigeria yang bersembunyi di atas balkon apartemen Paragon. Lalu, saat petugas mendekati, dia berusaha melarikan diri, yang kemudian berhasil diamankan petugas. Saat diperiksa dokumen, didapati pria berinisial GCC, usia 22 tahun, sudah overstay tinggal di Indonesia, ujarnya. Kemudian, sambung Dadan, petugas mengecek area apartemen tersebut, saat tengah menuju satu unit apartemen, diketahui penghuninya berinisial CCA, usia 38 tahun, ditemukan bersembunyi di atas balkon unit apartemen. Dia berusaha menghindari kejaran dan pemeriksaan petugas. Menurut Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang, Eko Yudis Parlin R, saat petugas berhasil mengamankan WNA tersebut, didapati identitas atas inisial CCA yang juga merupakan WN Nigeria. Dia bersembunyi di balkon kamar, alasannya takut, kata Eko. Pemeriksaan lain pun dilakukan di apartemen di kawasan PIK 2. Di lokasi itu marak didapati WNA asal Nigeria yang juga tidak bisa memperlihatkan identitas dirinya. Ketiga WNA Nigeria ini masuk ke Indonesia memakai visa kunjungan atau wisata. Kami mendapat aduan bila mereka mengganggu ketertiban umum, makanya langsung kami selidiki dan kami amankan, ucapnya. Kepada tiga WNA tersebut dikenakan pasal 78 ayat 3 UU Juni 2011 tentang keimigrasian. Selain itu, melanggar pasal 119 ayat 1 UU Juni 2011 tentang keimigrasian dengan pidana penjara 5 tahun serta denda Rp500 juta. Info dari Kompas.com, 29 November 2024. Ambisi Aguan kembangkan PIK 2 terganjal masalah tata ruang. Pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma berencana membangun sejumlah fasilitas mentereng di Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2, Jakarta Utara, Jakut. Pria yang akrab disapa Aguan ini akan membangun fasilitas pelabuhan, taman hiburan, dan bahkan lintasan balap mobil Formula 1, F1. Dikutip dari laman Bloomberg, Aguan saat ini sedang dalam tahap pembicaraan dengan mitra dari Cina dan Singapura untuk membangun pelabuhan. Namun, dia menolak untuk mengungkapkan rincian lebih lanjut. Untuk membangun fasilitas tersebut, Agung Sedayu butuh dana lebih dari 5 triliun rupiah dalam belanja modal pada pos anggaran tahun depan. Aguan mengaku proyek ambisiusnya membutuhkan dana yang besar namun semuanya akan dikerjakan secara bertahap. Ini membutuhkan pengeluaran yang sangat besar tetapi kami tidak membangun semuanya sekaligus. Ini bukan proyek jangka pendek. Proyek ini tidak akan dibangun saat ini saja tapi akan dilanjutkan generasi mendatang. Namun, kami ingin meletakkan fondasinya terlebih dahulu, ungkap Aguan. Nilai kapitalisasi pasar PIK 2 saat ini berkisar di angka 16 miliar dolar AS atau setara 253,5 triliun rupiah dan hanya berjarak 15 menit perjalanan mobil dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pengembangan PIK 2 masih bermasalah seperti diketahui. Pengembangan kawasan PIK 2 telah masuk dalam Proyek Strategi Nasional, PSN, pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun, ternyata masih ada pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan proyek tersebut. Bayangkan tanahnya sudah diambil, ya, sudah rata oleh PIK 2, tidak ada pembayaran, dan yang punya tanah harus mendekam di penjara. Bukan hanya tanahnya yang hilang, Pak. Bukan hanya sawahnya, bukan hanya empangnya, tetapi juga mereka akan kehilangan mata pencarian
kemudian mereka akan tergusur dari kampung halaman, dan tentu yang paling parah yang kita khawatirkan adalah kerusakan lingkungan. Rakyat kecil yang coba protes akan didatangi preman dan aparat malam-malam. Itu yang terjadi di 9 kecamatan. Jadi kami juga yang ikut menangani, juga tentu mengalami teror. 79 tahun Indonesia Merdeka, saya kira tidak bisa tidak, ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Ini kata Ahok ya, Basuki Cahayapurnama, Joko Widodo tidak mungkin menjadi presiden tanpa bantuan pengembang. Kenapa pemerintah dalam hal ini Joko Widodo tidak kunjung mengambil tindakan terhadap mafia tanah yang konon katanya mau digebuk itu? Karena para mafia tanah itulah yang mengantarkan Jokowi pada puncak kekuasaan di istana.